Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana caranya kita membuat aktivitas perkuliahan dalam satu pertemuan ya. Ya tentu apakah dalam bentuk arahan dan lain-lain. Yang pertama kita login dulu. Ini biasanya menggunakan IDN dan kemudian masukkan password kita atau sandi kita, kemudian klik tanda panah atau di enter juga bisa ya. Dan kita tunggu. Di bagian dashboard ini ada pilihan mata kuliah yang kita ampu. Jadi silahkan kita ingin membuat pertemuan pada mata kuliah yang mana. Saya contohkan yang jurnalis sosial dan budaya yang kelas A. Ya, itu bisa langsung diklik atau bisa juga diklik kanan untuk membuka tab baru ya. Nah, ini mata kuliah kita. Untuk mengedit, itu kita harus klik turn editing on ya, atau hidupkan ini ya supaya bisa mengedit di yang sebelah kanan atas yang warna biru. Kalau kita tidak klik itu, kita tidak bisa mengedit atau menambah arahan perkuliahan ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Ya, ini karena saya sudah memiliki beberapa pertemuan ya. Kalau yang belum boleh yang paling atas saja yang masih kosong itu dibuat ya. Misalnya dibuat di sana pertemuan 1 atau boleh juga langsung misalnya yang ini ya, yang topik 4 ini misalnya tentang wawancara ya. Jadi kita klik ini tanda pensil yang di sebelah topik, kemudian kita ketik materinya atau kita pastikan materinya. Jadi contoh wawancara. Kemudian klik ini add an activity of resource ya, tanda tambah. Biasanya saya itu memberi pengarahan berawal dari Zoom meeting ya. Jadi saya mau kopikan link Zoom-nya. Di bagian resource itu klik URL ini. Ya, URL itu nanti kan link ya. Jadi link Zoom yang saya ingin bagikan yang pertama. Nah, ini bagian deskripsinya ini dipastikan tadi link Zoom-nya. Kemudian di bagian name kita kopikan arahannya atau nama pertemuannya, misalnya mata kuliah jurnalis sosial dan budaya pertemuan kelima. Kemudian saya kopikan lagi linknya. Ini linknya kan ada juga HTTPS. Nah, kemudian saya Ctrl A, saya klik B supaya dia lebih tebal. Kemudian kita klik display. Nah, ini display ini kita klik. Kemudian kita save and return to course. Nah, kemudian misalnya kita ingin merubah ini kan pakai bahasa Inggris ya, tool editing dan lain-lain. Itu di sini ada menu ini. Kita ambil yang bahasa Indonesia. Kalau ingin mengubah ya, kalau tidak, kalau tetap ingin bahasa Inggris tidak apa-apa. Nah, lalu bisa kita lihat kembali yang ingin kita buat tadi di bagian bawah. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan aktivitas yang lain ya. Misalnya kita ingin memberi tugas. Ini boleh langsung diklik di bagian penugasan. Nah, kemudian kita pastekan di kolom deskripsi ini. Ya, misalnya tugasnya yang ini ya. Tugas pertemuan kelima misalnya. Atau tugas wawancara misalnya. Itu terserah bagaimana bahasanya yang diinginkan oleh dosen ya. Pastikan diklik yang tampilkan deskripsi ini. Kalau tidak, dia nanti tidak tampil di beranda ya. Nah, kalau menebalkan juga bisa yang huruf B. Kalau mau nambahkan berkas, ya, kalau ada Word atau apa, boleh di bagian tanda panah. Kemudian kita tadi tanggal 4 April ya, klik 4, April sudah, 2022 sudah. Kemudian jamnya ini, 23.59. Nah, oke, berarti semua sudah ya, dan juga sebelah kanannya sudah diaktifkan.
Ini dua pilihan, boleh teks daring atau pengiriman berkas. Kalau saya buat saja keduanya supaya memudahkan mahasiswa. Ini kalau mau ada batas kata, jumlah berkas yang dikirim, batas unggah. Nah, kemudian ini pilih format berkasnya ya, apakah itu PDF, Word, dan lain-lain. Kalau saya buat saja semua jenis berkas supaya memudahkan mahasiswa juga. Oke, kalau sudah, kita klik simpan dan kembali ke kursus ya. Nah, ini sudah. Tugas sudah, link Zoom tadi sudah bagian atas. Misalnya kita ingin menambahkan aktivitas lagi, kita ingin menambahkan materi misalnya. Nah, ya, kita ingin menambahkan PowerPoint ya, misalnya supaya mahasiswa bisa baca. Nah, sebenarnya ini apapun yang mau kita buat ini ada, silahkan dipilih saja sebenarnya. Ini sudah ada tulisan mau buat kuis, ya, mau buat penugasan, lokakarya, dan lain-lain. Nah, ini ya, banyak. Saya contohkan 3. Misalnya berkas ya. Saya ingin menambahkan berkas PowerPoint supaya mahasiswa bisa baca materi. Nah, saya buat judulnya misalnya PPT atau PowerPoint ya. PPT wawancara. PPT materi wawancara ya. Materi wawancara. Oke. Kemudian di bagian deskripsi, buat arahan itu terserah dosen ya, mau arahannya seperti apa. Nah, misalnya arahannya, bacalah materi ini sebelum perkuliahan dimulai. Ya, terserah ya, itu tergantung bahasa dosen masing-masing ya. Kalau sudah, tetap diklik tampilkan deskripsi supaya dia tampil. Nah, untuk menambahkan dokumen, itu silahkan cari di komputer kita materinya. Ini boleh diklik juga sebenarnya. Kalau mau diklik silahkan. Nah, atau ditarik dari laptop, filenya kita tarik ke sini. Ya, ke tanda panah tadi. Ini sudah masuk dia. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya, ini juga banyak sebenarnya kalau mau diatur tampilan dan lain-lain. Nah, sudah ya. Ini sudah ada tugas. Ini yang PPT tadi. Nah, ini tampil dia. Bacalah materi ini sebelum perkuliahan dimulai. Kalau tidak kita klik tadi, itu tidak bisa ya. Nah, ini silahkan kalau mau tambah sumber yang lain lagi, mau lakukan apapun, ini ada menu-menunya. Oke, itu saja untuk berbagi informasi. Ya, mungkin banyak kekurangan dalam informasi yang saya bagikan ini. Saya mohon maaf. Saya pikir setiap dosen itu memiliki caranya masing-masing dalam melakukan perkuliahan. Itu saja. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.